terus dongo, ya Allah beri aku istri yang cantik jelita, yang ramping, yang seksi. Boleh dongo nih orangnya. Ya, yang seksi, kaya raya, hartanya tiada tara. Amin. Saya mau nanya, ini gila atau tidak? Gila. Orang yang lihat ngomong, alah ngimpi kali, gitu kan? Orang sing ganteng gak entuk kok ya. Wah, ada lagi ngomong sing ganteng itu kayak aku kok gitu. Yang pas-pasan ya, tidak sampai dapatnya cantik cerita, oh enggak, kamu ini jelek, udah cacat, buruk rupa kok gaya minta yang cantiknya luar biasa, kayak siapa yang mau sama kamu. Ini sering orang mikir begitu. Ini kan saya ambil contoh yang ekstrim ya. Sering orang mikir begitu. Ternyata kalau Anda lihat di YouTube tuh, di YouTube ya. Ada satu tokoh di dunia ini, orang barat, yang kaki nggak punya, betul, tangan nggak punya. Ternyata digemari banyak wanita cantik. Benar kan? Banyak wanita cantik tergila-gila sama dia, betul? Berarti masuk akal atau nggak masuk akal? Masuk akal. Makanya jangan takut minta. Ya Allah, saya minta tahun depan punya uang 5 miliar. Konten sebelah dia nih. Stresnya gak ketulung gitu. Ini jangan gitu. Mau ini mintanya sama Allah 5 miliar itu besar atau dikit? Dikit. Kan dikit. Oh, Nabi Ibrahim tuh mintanya gak masuk akal. Mintanya gak masuk akal. Satu, bilang nanti akan muncul anak keturunan yang banyak, mendirikan sholat. Dari mana akan muncul anak keturunan? Oh, Nabi Ismail aja gak jelas statusnya nanti ini kok. Statusnya nanti gak jelas, ya kan? Yang kedua, minta dikirimkan buah-buahan. Yang mau kirimi siapa? Di padang pasir gak ada yang kenal lagi, gak ada informasi, gak ada yang namanya broadcast message pakai WhatsApp atau Facebook atau BBM. Pengumuman aku Nabi Ibrahim, anakku sendiri bersama istriku, anakku masih bayi. Hei saudara-saudaraku, bersama istriku wanita yang solihah, sendiri kasihan di padang sana gak ada makanan. Tolong kalian yang lewat mampir ya, kirimi makanan. Gak ada. Gak ada kan? Gak ada. Jadi ini permintaannya masuk akal atau gak masuk akal? Di luar logika. Di luar logika. Tapi akan jadi masuk akal begitu kita bilang mau mintanya kepada Allah. Lah kenapa? Lah Allah tuh bisa mengirimkan apapun tanpa apapun. Allah bisa mengirimkan apapun tanpa apapun. Karena Allah nggak butuh apapun. Karena apapun itu adalah ciptaannya Allah. Jadi Allah nggak butuh apa-apa, cukup kun fayakun, nggak butuh apapun. Bahkan Allah nggak butuh kalimat kun. Allah nggak butuh kalimat jadilah, nggak butuh. Allah punya kehendak dikit aja langsung jadi. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jadi nggak butuh. Contohnya Sayyidatuna Maryam, tahu Sayyidatuna Maryam? Tahu. Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Coba ibunya Nabi Isa itu waktu ada di mihrab tempat ibadahnya, masih remaja, belum dikirimi makanan, Nabi Zakaria masuk ke mihrab, padahal mihrab itu dikunci, digembok. Ya, tiba-tiba ada makanan, nanya tuh Nabi Zakaria, "Anna lagi hadai Maryam, hei Maryam, dari mana nih makanan ini? Kok ada di sini? Ini makanan import nih, nggak ada di sini. Ini makanan import, kamu kok bisa dapat makanan import nih dari mana nih?" Coba sekarang saya mau nanya, di Hongkong cari ubi cilembu, gampang atau susah? Susah. Ubi cilembu loh ya, bukan cuma ubi cilembu, dari cilembu sana. Susah? Susah. Cari pohon? Susah. Nah kalau ada orang tiap sore dapat pohon masih seger, kira-kira aneh atau nggak aneh? Aneh kan? Dan Nabi Zakaria juga begitu. Lihat, ini Sayyidatuna Maryam, ponakannya dapat makanan bukan pada musimnya. Ini bukan pada musimnya kan, bukan makanan dari tempat ini. Dari mana wahai Maryam? Jawabannya santai, dari Allah. Yang kirim siapa? Allah. Pakai apa? Gak butuh pakai. Gak butuh pakai, yang kirim Allah. Gak butuh pakai. Allah bisa gitu. Allah bisa. Makanya Nabi Ibrahim doa tanpa sedikit pun merendahkan kekuasaan Allah. Sementara kita berdoa sambil meragukan kemahakuasaannya Allah. Syarat doa dikabulkan tuh harus yakin dulu sama Allahnya.
Yakin Allah pasti bisa, Allah pasti mampu, Allah pasti kuasa. Aku percaya padamu ya Allah, aku yakin kepadamu ya Allah, tolong saya ya Allah. Bagaimana kita minta tolong? Ayo diminta tolong aja kita ragukan kok, ya marah toh ya. Kamu gak yakin sama saya, udah silakan hidup susah. Kamu gak percaya sama saya. Dan Allah untuk kepercayaan dan keyakinan kita sama Allah diuji. Gak gampang-gampang toh. Jangan kalau ada orang ngaku jatuh cinta kira-kira langsung diterima atau diuji dulu? Diuji. Kalau gak diuji dulu makanya tahu kena bohongnya. Manis di depan atau PHP tadi memberi harapan palsu ya. Atau manis di depan pada di belakang ternyata pahitnya luar biasa. Makanya diuji dulu. Kadang kita doa, ya Allah uji kita. Ini yakin gak sih sama aku? Rajin pengajian, pengen dapat rezeki. Ternyata berangkat pengajian pulang, handphonenya hilang. Ada kan gitu? Ada. Rajin-rajinnya zikir salawat, ternyata pulang dari salawat dapat berita. Ya, dapat berita. Dia punya tabungan ya dalam bentuk rumah di desa sana, rumah muter bakar. Aku malah ngaji saya kita omah kobong, handphone nih hilang gitu. Iya kan? Aku malah ngaji tambah susah nih, banyak masalah karena Allah menguji dia. Ini imannya gimana kira-kira? Yakinnya bagaimana? Lolos ujian, hasilnya luar biasa. Oh, yang namanya orang baru jadi pegawai tingkat rendah itu ujiannya banyak. Disuruh ngosek WC, suruh ini macam-macam kan? Begitu dia berhasil naikkan pangkat, kasih jas lain, mulai merintah berhasil naik pangkat, duduk di kursi, tinggal tanda tangan. Memang begitulah proses hidup dalam urusan duniawi. Akhirat juga begitu. Mau Allah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma maunya tapi nggak mau ujiannya. Katanya seorang wanita, kalau mau sama aku harus siap menghadapi amarahku. Lah kan diuji gitu kan ya. Otak amui kira-kira piye no? Diamui dia iso sabar ya pantes dipek bojo. Sekarang Pak, ya nanti kalau saya ngamuk sekali dia udah loncat, ngapain punya suami seperti itu? Misal gitu kan. Ini kan contoh, harus mau terima yang enggak enak. Nabi Ibrahim udah diuji itu sama Allah, sudah kan? Diuji apa? Jadi nabinya kekasih Allah ya, ternyata justru ditangkap, kemudian diikat, kemudian dibakar hidup. Ngalami enggak itu? Ngalami. Nabi Muhammad SAW coba jadi kekasih Allah, kira-kira bagaimana? Apakah hidupnya enak? Di awal-awal itu apa enak? Secara zahir? Ya enggak. Dibilang tukang sihir, tukang pemecah belah masyarakat, dibilang Rasulullah itu yang jelek-jelek pokoknya. Kemudian dilempari batu, ya masih sujud, kepalanya dikasih kotoran onta, kok dari rumah dikasih duri-duri di jalanan, semua enggak enak. Diuji cintanya oleh Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa apalagi itu dikejar-kejar Firaun dan bala tentaranya, belum jadi Rasul aja sudah mau dibunuh oleh Firaun. Dari kecil udah dipisahkan dari ibunya, dihanyutkan di dalam sungai dan seterusnya. Nabi Adam alaihissalam dari surga diturunkan ke muka bumi. Semua nabi dapat ujian, kadang ada ujian. Wali juga begitu, orang yang beriman juga begitu. Makanya begitu jenengan itu kok doa ada ujian-ujian, itu tanda kabul. Tanda kok kabul. Wah, berarti saya diterima jadi calon kekasih Allah nih. Diterima. Karena idza habballahu 'abdan ibtalah. Kata Rasul SAW, kalau Allah mencintai seorang hamba pasti diuji sama Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, kabar gembira, calon kekasih Allah. Enak ya? Enak. Boleh dilanjutkan? Nabi Ibrahim udah nih yakin sama Allah Subhanahu wa taala, mantep sama Allah, makanya nyantai, ninggalkan anak istri juga nyantai. Ngapain percaya sama orang itu lemah, Allah Maha Kuat. Saya udah kenal Allah. Misal begini, jenengan kenal sama wali kotanya baik banget dengan jenengan, apapun dituruti. Mau enggak kira-kira ngurus KTP repot minta surat izin RT, RW, ke kelurahan, ke kecamatan, ya kan? Pakai ngambil. Atau begini, Pak Wali Kota, ya saya butuh KTP. Pilih mana? Pilih cari. Pak Wali Kota, saya butuh KTP. Oh siap, 2 jam lagi jadi.
Saya nggak. Ya, ternyata kita diem di rumah, datang itu yang namanya Pak Camat. Assalamualaikum. Ya, ini saya bawa kamera handphone menumpang potret. Ya, ntar lagi. Assalamualaikum Pak. Ini KTP-nya dari Pak Wali Kota. Yang disuruh nganterkan camatnya. Ya, camatnya suruh nganterin. Kenapa? Karena yang ditelepon langsung Wali Kota. Punya kenalan lebih tinggi lagi gitu kan, punya kenalan lebih tinggi lagi, semakin gampang lah. Kalau kenalnya sama Allah, ngapain pakai ruwet sama manusia? Berharap air dari sana, tumbuhan dari sana, nggak usah, lapor aja sama Allah. Ya Allah, tolong. Kenapa? Nabi Ibrahim gak bisa nemenin, maka gak bisa bantu cari air, gak bisa bantu bergerak, harus meninggalkan, maka langsung lapor pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Anda sekarang tidak bisa nemeni anak, gak bisa nemeni orang tua, gak bisa nemeni suami. Terus apa yang bisa dilakukan? Ya ini. Cuman saya ini aja gak dilakukan. Sepurone gak ada. Ini aja tuh doa asal-asalan. Allahumma ya Allah. Lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang dulu rokok kantong cari tas, sekarang rokok kantong ambil handphone. Ngaku. Betul ya? Betul. 10 menit menuju Bapak istirahat. Mau sepak bola kan ada istirahat. Ini udah hampir 1 jam setengah loh, hampir 1 jam setengah. Yang baru datang sengaja tema ini saya undurkan biar yang baru datang nanti bisa ngikuti dari awal ya. Nah, awal ini saya kasih tema tauhid, masalah kenal sama Allah, ya bergantung pada Allah, ya yakin pada Allah. Itu nanti yang menjadi landasan untuk mengajarkan tema yang akan dibahas nih ya. Tema akan dibahas. Begini, Nabi Ibrahim tadi doanya gak masuk akal ya. Nyatanya Allah kirimkan air ya, dan Allah kirimkan manusia, Allah kirimkan makanan. Pertanyaan saya, kalau udah begitu, pilih doa yang masuk akal atau gak masuk akal? Jawabannya gini, ya pokoknya kalau saya pengen apapun tinggal doa. Mau masuk akal kayak, gak masuk akal kayak, gak peduli. Pokoknya minta, ya Allah, teriak itu, minta ini ya Allah, minta ini ya Allah. Dan kalau minta itu yang tekun, namanya ngetuk pintu ya sampai dibuka. Jangan 1 bulan saya udah ketuk kok gak dibuka-buka, ya terus no. Jangan-jangan gak ada orang yang di rumah, ada, masuk Allah gak ada. Jangan-jangan orangnya tidur gak dengar, Allah gak pernah tidur, ngantuk aja juga tidak. Nah, kok saya ketuk kok gak dibuka-buka, ya dibuka, cuman saya awak mungkin sing utuh, gak ketoan. Lo bagaimana? Itu lagi dibungkuskan, sabar sedikit. Paham? Nah yakin gitu loh, yakin gitu. Kalau udah yakin begitu, nanti hidup itu enak. Hidup itu enak. Sehingga ketika kita berdoa mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Makanya Rasul bersabda, arihna bis sholati ya Bilal. Ya Bilal, arihna bis sholat. Bilal, tolong jadikan saya bisa rehat, istirahat, nyaman, enak dengan sholat. Maksudnya Bilal tolong segera komat biar saya bisa istirahat. Kebalikannya dengan kita, ojo komat saya kesel awakku. Betul? Kalau imamnya kelamaan, ganti nih imamnya ini terlampau lama. Jadi kita sholat, Allahu Akbar, gendang rampung. Sofwatul awqat, kata para ulama, sofwatul awqat. Waktu yang paling jernih, paling bagus, paling bersih adalah waktu ketika kita ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibilang manfaatkan waktumu selama di Hongkong, belajar komputer, belajar tajwid, belajar ngaji, belajar sholat, betul kan? Ya, manfaatkan waktumu. Padahal kita melupakan yang paling penting, waktu sholat 5 menit, manfaatkan itu. 5 menit itu pol sudah. Manfaatkan itu. Allahu Akbar, jangan mau diganggu siapapun. Nikmati itu yang nama sholat. Walaupun bacaan kita gak karu-karuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walaupun gak lancar misalnya, pelegu, apapun itu. Walaupun habis baca cuman Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad, Qul huwallahu ahad. Mau bisa baru itu. Diulang-ulang itu, Qul huwallahu ahad, sudah kan? Allahu Akbar. Doanya ruku aja gak hafal, udah cukup subhanallah, subhanallah, subhanallah.
Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dinikmati. Kenapa? Saya lagi ketemu dengan Allah, tidak mau diganggu siapapun dan apapun. Ini ada masalah loh, masalah besar, bahaya. Ngapain masalah? Masalah juga Allah yang ngasih. Kenapa justru dikasih masalah? Saya tinggalkan Allah. Saya mau laporan sama Allah, ya Allah, masalah datang nih, gimana nih? Gitu. Bisa ngomong gitu? Kalau udah denger gini, hidup rasanya gampang ya? Nah, kenapa kok hidup rasanya gampang? Karena kita mulai kenal sama Allah. Dan selama ini hidup tampak berbut gara-gara apa? Gak kenal sama Allah, kita jalan dengan diri kita sendiri. Saya kasih contoh begini, boleh? Ini contoh bodohnya manusia. Contoh. Mohon maaf, masih ada 5 menit ya? Ya, ini penutup sesi ini. Bayangkan loh, saya yang pengen berhenti awal tadi saya batin. Ngatin, 1,5 jam babak awal. Mau ngomong apa kira-kira ya? Standar ceramah saya itu rata-rata 2 jam. Orang kalau saya ceramain kira-kira 4 jam bosen apa enggak? Saya mikir begitu aja. 4 jam dengar saya bosen atau tidak. Kalau di pesantren saya udah pernah ceramah di pesantren 4 jam tanpa henti 4 jam. Itu yang dengarkan juga nggak terasa dan tidak bosan. Tapi ini kan bukan santri, ini kan BCA. Iya. Babu Cino asli. Katanya tuh teman-teman di belakang tuh tadi yang bilang. Ya kan? Ini kira-kira diajak ngobrol ilmu 4 jam tuh kira-kira nanti bosan atau tidak? Walaupun saya lihat udah ada yang mulai duduknya pola dari begini, tidak begini. Bentuknya udah ganti bola balik selonjor juga kesel tekuk lagi dan lain sebagainya. Betul? Tapi alhamdulillah hatinya masih semangat. Saya ngasih contoh, boleh ya? Kasih contoh. Misal ya, ini batu beratnya 500 kilo. Batu beratnya 500 kilo. Kita disuruh pindahkan keluar dari gedung ini. Pakai akal, nggak kuat. Ya. Stres atau nggak stres? Kalau bukan ahlinya stres. Stres. Kebetulan kok saya lihat ada orang nyurung-nyurung begitu kan, stres jam keringat tapi nggak pindah. Terus tanya kenapa? Kok kamu bingung? Nah ini mau ada acara FKM PMU nih loh. Ya, saya FKM PU. Nah, FKM ada acara di sini. Betul mau ceramah nih, ada batu besar di sini nih gimana ini? Saya nggak bisa pindahkan, nggak kuat. Saya ngomong mas, gitu aja kok. Repot. Maksudnya gampang mas, ambil itu troli yang buat ngangkut barang berat yang kuat untuk 500 kilo. Terus mas ambil katrol. Ya, kalau nggak punya pinjem teman tuh banyak itu ya. Udah dikatrol sebentar. Ini ada besi mas, cukup buat nahan tuh. Taruh di situ, katrol, ngereknya nggak pakai tenaga mas, cuma begini. Ya, kemudian tadi itu letakkan di bawahnya, udah turunin. Setelah itu suruh mas ringan, yaitu ringan seperti itu. Mudah mas, selesai. Oh gitu ya, iya. Lah ngapain ada yang namanya katrol troli kok kita sibuk nyurung angkat-angkat? Ngapain ada yang namanya truk kok kita sibuk mikul? Lah ngapain ada Allah kok kita sibuk mikir bagaimana selesainya masalah? Paham tak? Paham. Ngapain suruh mikul? La tuhamilna ma la taqdir. Ya Allah jangan bebankan padaku apa yang aku nggak mampu. Memang ada beban, cuman aku nggak mampu, nggak kuat. Tolong ya Allah, tolong dipikulkan. Tolong dibantu, tolong diurusin. Nanti Allah akan kirimkan tuh solusinya tuh dikasih. Lah kita kan selalu salahnya di lo. Nggak mungkin bisa. Nggak mungkin saya nggak mampu ini. Saya nggak kuat ini berat, ini beban buat saya. Lah orang mau ngomong dong ini beban, ini nggak kuat. Padahal kursi ini bisa jadi tempat duduk. Batu juga bisa jadi tempat duduk kan begitu. Artinya kadang masalah itu bisa buat kita istirahat. Masalah itu bisa buat kita istirahat. Saya kalau ada masalah gede gitu ya, masalah gede, beban yang besar ya, sebagai dai urus macam-macam kan ada beban yang besar. Justru saya bisa tidur nyenyak gitu ya kalau ada masalah yang luar biasa. Kenapa? Saya bilang, wah ini diukur nih beratnya luar biasa. Ngapain tak pikir? Tidur.
Bismika Allahumma ya, bismika amu. Teman-teman saya pun yang bib solusinya bagaimana? Orang mikir. Nanti biar Allah ngasih saya ide dulu. Ya Allah, ini pada bingung semua. Solusinya bagaimana? Saya nggak punya solusi. Tolong dikasih solusi. Tidur lagi, asik kita aja tidur. Subhanallah, tidur lagi gitu kan. Mau anak datang, guyon sama anak. Wah, justru bisa istirahat, nikmat. Ya anak datang, guyon-guyon-guyonan, widik-widikan. Wah, ambung-ambungan sama anak saya. Anak, jangan salah gitu ya. Kemudian anak saya ngejak ngobrol, dengarkan dia cerita, cerewetnya, ceriwisnya, dengarkan begitu. Subhanallah gitu ya. Itu beban yang gede itu lama-lama hilang. Nah, ketika beban itu hilang, maka pikiran jadi terang, maka bisa pikir dengan enak. Oh gitu aja kok, repot. Paham maksudnya toh? Paham. Serahkan sama Allah, Allah akan ngasih jalan keluar. Bukan berarti kemudian nanti gimana? Yuk, mesti kita akan dikasih Allah pikiran. Allah ngasih kita pikiran. Nah, pikiran itu nanti akan nuntun kita. Dan kadang tadi datang orang, kenapa Thomas? Berat. Oh ya udah saya bantu. Kan gitu tuh. Kita di jalan, mobil bannya pecah, dongkrak sendiri nggak bisa ada mobil lewat, kemudian bantu kita dongkrakkan mobil kita sampai masang bannya sampai selesai. Kemudian setelah itu kita dapat kenalan, justru dapat kenalan gara-gara bannya pecah, dongkrak sendiri. Emang solusi dari Allah itu aneh. Kadang kita disuruh menyelesaikan sendiri, kadang ada orang lain yang diutus disuruh menyelesaikan. Lah ngapain kita kok nggak manfaatkan Allah yang seperti ini? Justru sibuk dengan pikir kita sendiri. Sesi pertama selesai, silakan istirahat, sholat dan makan, lanjutkan tidur, kemudian pulang. Ya, ada lanjutannya, istirahat, sholat dan makan. Terima kasih, mohon maaf. Insya Allah kita ketemu setelah makan nanti ya, setelah makan.